Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Octaviani Doti dengan NIM 23140101, Fakultas Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Universitas Indonesia Timur. Dalam video tutorial Windows Server 2019, saya akan membahas tentang bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi DHCP Server di Windows Server, yang namanya DHCP Server di SCP. Server itu ada tugas-tugasnya, adalah mendistribusikan IP address ranger, IP address tertentu kepada semua perangkat komputer yang berada di satu jaringan. Jika kalau perusahaan besar apabila ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan komputer, baik di server maupun di klien atau printer, nah itu pasti ada IP address-nya. Nah, dengan chip server kita dapat mengasingkan IP menasah, IP address tertentu kepada semua perangkat yang ada, sehingga semua adalah dapat terhubung ke jaringan komputer. Oke, sekarang tutorial kali ini kita akan praktik bagaimana cara mengakses scope prop IP address tertentu, kemudian membuat multiplex DHCP scope, kemudian DCTV. Referensinya adalah kita mulai praktik, kita jalankan mulai praktik scope address-nya, DCP-nya, terus referensinya kita mulai praktik. Sini kita jalankan VirtualBox. Harus ada sesuatu yang kita konfigura, yakni networknya. Kita akan menggunakan VirtualBox host only adapter. Kita akan menggunakan net karena kita akan membuat sebuah switch seperti ini. Nah, emang digunakan menggunakan sebuah network switch dari VirtualBox, tapi tanpa DHCP server. Karena ada salah satu server di sini nanti yang akan kita jadikan sebagai DHCP. Server yakni JKTC server 1 yang akan difungsikan sebagai DCB server. Jadi kita akan gunakan switch dari VirtualBox yang tidak digunakan DHCP server. Oke. Kita kembali ke VirtualBox. Di sini kita membuat switch dulu. Kita klik file tersebut, perfresh di bagian network. Nah, di sini ada network di sini. Semacam switch, yaitu jaringan komputer yang memiliki DHCP yang perlu. Pilih network kemudian double klik. Nah, di sini ada super, kalau ini kita buang DC-nya. Kita buat sebuah network, tentu kita klik di sini. Ada unit plus. Kemudian di sini ada network, baru kita double klik saja. Kasih nama no DHCP DC HDP di network. IDR-nya kita. Kita masukkan, kasih nama. Setelah itu ini mode. Oke, kita masukkan 192 168 85 1685 560-24, tapi di sini tidak support di HTTP. Sini tidak support. Kemudian klik OK. Nah, yang akan kita gunakan sebagai switch jaringan komputer. Nah, di sini kita buang saja soundtracknya supaya tidak terjadi kesalahan. Diklik OK, kemudian Windows 10. Kita klik setting di bagian network ini, kita ubah attack. Jadi network yang kita pilih ini no DHCP. Oke, begitu juga server di attack itu yang kita pilih network. Pilih namanya Node XP, begitu juga Windows Server yang satunya. Network oke. Sekarang kita start server yang pertama, Windows Server domain controller. Kemudian kita start. Yang satunya lagi server 1, kita tunggu proses booting. Oke, kita login ke masing-masing. Yang satunya
Di sini servernya, domainnya, controller one-nya sudah up, sudah jalan. Di sini sudah jalan. Kita masukkan. Oke, di sini Windows International Cuman kita sudah masuk ke JKT1. Di sini cek dulu. Cek dulu. Habis itu IP address-nya di sini, IP address-nya masing-masing statik. Statik yang saya konfigurasi, statik yang ada di sini. Kita lihat di sini. Kemudian kita klik di sini bagian internet, lihat IP 192.98.56.111 bagian 1911. Networknya kita pastikan dulu. Oke, 192.168.56. Kalau kita ping ke server DC-nya. Ya, ping. Oke, kita bisa ping ke domain control, jadi kedua perangkat ini terhubung di satu jaringan yang sama. Ini kita tutup dulu, juga kita tutup. Oke. Sekarang kita configure server. Caranya kita klik add roles and Victor. Kita tambahkan role di sini sebagai DHCP. Server, kemudian klik next. Lagi oke, klik next lagi. Di sini kita pilih yang di HDP server. Nah, di sini kita tanya berapa fitur yang akan ditambahkan. Berapa fitur yang akan ditambahkan sebagai DHCP server ini. Kita klik ada fitur saja. Iya anjir. Kemudian kita klik next. Ada fitur tambahan lagi kalau kita mau tambahkan fitur apapun. Sini kita tidak akan tambahkan lagi. Jadi kita next saja, kemudian next lagi. Oke, di sini kita restart destination server automatic. Velisco, klik next lagi, kemudian klik install. Oke, kita setelah proses install, kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu sampai selesai. Oke, proses sudah selesai. Kemudian kita klik close. Nah, di sini ada peringatan, notification, conflict, dan configuration. Kita tidak akan klik dulu. Kita klik tools, SVP. Kalau kita klik sini konfigurasi CV server dari JKT server 1 yang sukasuka.com. Ini kita di sini IP version for server option. Nah, di tandanya sudah hijau. Berarti kita klik siap gunakan. Tutup dulu. Oke, kita klik tutup dulu. Oke. Kita klik notification complete. Kita klik next. Oke, user the following user version. User yang punya otoritas untuk mengkonfigurasi di server ini akan bisa digunakan. Administrator dari sukasuka.com, dari domain suka.com, atau tradisional yang lain kalau seandainya kita punya tapi tidak punya. Username di sini, username selain administrator belum kita konfigurasi, atau kita bisa klik di sini skip edit and editor, tapi tidak disarankan. Kita pilih yang ini karena security show. Oke, kita pilih yang paling atas. Kemudian klik commit, terus selesai. Oke, di sini ada notifikasi sudah selesai semuanya. Kemudian kita klik tools, kemudian ada TV. Sekarang kita bisa mulai konfigurasi di server sini. Bagian sini kita klik P version 4. Nah, di sini server option policy filter, nah sebagainya. Kita bisa buat ranger IP yang digunakan sebagai DHCP server SIGOP IP.
address tertentu oke. Untuk buat scope IP address kita di bagian IP version 4. Ini kita klik kanan, kemudian klik new oke. Klik next, nah namanya IP. Address kita masih sama, Jakarta. Makanya ini kantor Jakarta, description-nya yaitu IP untuk kantor di Jakarta. Kita klik OK, start IP address, kita bisa start one and start IP address-nya kita. Tentukan ranger 192.118. 561 sampai high 192 16856.254. Karena sesuai dengan skenario yang tidak kita buat, kita akan pilih IP-nya di sini 196.856.12 sampai sama dengan 5611 di satu sisi ranger. Untuk sebenarnya klik next one ATD explore and delay exclusion. IP address karena kita akan menggunakan ranger yang 1 sampai 254, kita harus pilih exclusion ranger. Artinya ada ranger tertentu yang tidak akan masuk di HP untuk perangkat tertentu. Contohnya server kita memasukkan saja 192.168.56.561 sampainya 192 168 1 sampai 20 misalnya. Kemudian klik ada 52.20. Jadi ranger ini tidak akan dimasukkan ke dalam HP karena kan antara 1 sampai 20. Ini akan digunakan sebagai salah satu dari 1 untuk route 2 sampai 20. Untuk server, klik next. Di sini duration scope list-nya mau berapa lama. Jadi IP address yang didesain ke perangkat itu mau lama 8 hari. Di sini defaultnya 8 hari 0 jam 0 menit, jadi cuma 8 hari saja. Klik next saja, tidak apa-apa. Kalau dikonfigure sekarang yes. Ini route-nya, route ini kita network VIP perangkat. Routernya atau switch-nya yang di layar 3, kalau kita masukkan saja itu 192.168.561. Klik terus ini route, ini gateway-nya. Terus kita klik next. Nah, di sini parent domain-nya otomatis. Di sini suka com ini enggak boleh diisi. Boleh tidak kita kosongkan saja. Dulu kita bisa isi juga di sini. Server name-nya di sini tadi kita join domain, kita masukkan DNS server. Yang 192.218.5611 di sini kita sudah isi, jadi tidak perlu. Lagi kalau seandainya ada DNS server, lagi kita bisa di sini server name-nya dan IP address-nya yang berapa di sini sudah ada, kita tidak perlu tambahkan lagi. Kemudian klik next saja. Server W-nya boleh diisi, tambahkan lagi, kemudian klik next saja. W servernya boleh diisi. Tidak boleh terutama di netbase-nya, perangkat yang masih membutuhkan NetBeans-nya, kita digunakan untuk perangkat zaman dahulu. Kita klik next saja. Ini namanya 196.856.0. Ini untuk Jakarta. Kalau seandainya terjadi kesalahan, kita mau Renmer ini, Renmer ini bisa kita klik kanan. Ini terjadi kesalahan, kita bisa klik kanan, terus properties Jakarta description IP untuk kantor kita mau diganti, misalnya jangan Jakarta, misalnya
Jakarta 1. IP-nya untuk kali ini tetap untuk Jakarta kelompok 1. Ini sebelum klik, kita klik oke, kita bisa cek DNS-nya, advance-nya, apa-apa yang mau kita cek di sini supaya kita klik oke saja dan selesai. Oke, di sini kita bisa bikin show scope lagi, yang scope misalnya saja di sini. Kalau kita mau bikin new scope lagi, next kita pilih namanya Jakarta 2. Ini cuma contoh-contohnya saja. Misalnya 192 168 57 192 168 titik 57254. Next exclusion misalnya 192 168 57 168 titik 100 titik 57 tadi 1 sampai 192 168 titik terus 57 titik 1 100 168 571 V10 saja. Terus 254. Nah, saya akan ganti sesuai dengan sebelumnya sampai 257. Oke, kemudian misalnya di sini 100 atau saja 10, kemudian next di oke hari 8 hari ya, klien 157, ini roadnya 168 571. Oke, klik add next. Ini next, tidak apa-apa. Kemudian next lagi, next di sini finish. Nah, selesai di Jakarta ini kita bisa edit properties star ini 1 2 saja untuk road. Oke, kita bisa saya buat lagi beberapa kelompok IP address-nya. Address B-nya oke, saya buat beberapa ranger dari 157 9859.8. Nah, ada yang 19856.05758 dan 59. Oke, di sini kita bisa lihat ada scope yang 197 16856 05777 0590. Nah, di sini ada namanya Jakarta 1234. Ini contohnya saja, cuma mau bikin satu, tapi saya contohkan di sini ya, yang namanya multiple DHCP scope tadi. Jadi yang kita sudah bikin rescope-nya IP address tentu oke. Kita bisa ke manajemen IP. Address DHCP full ini kita bisa kelompokkan lagi di sini. Kan ada 1 2 beberapa poin ini kita bisa kelompokkan ke dalam kelompok tertentu. Caranya klik kanan IP version 4, kemudian no support, terus klik next. Kita namanya misalnya gedung 1. Gedung 1 ini mau masuk, yang mau masukkan namanya Jakarta 1 2 3 4. Misalnya kita pilih saja ini 1 2, jadi nah super scope gedung 1 gedung 1 ada Jakarta 2 untuk mengkelompokkan saja biar lebih gampang. Kita bikin new scope lagi, next. Nah, pilih saja semua 3, next, finish. Jadi kelompok fold tadi beberapa ranger tadi kan banyak sekali, ada 4. Nah, kita kelompokkan lagi supaya sederhana, gedung 1 dan gedung 2. Kalau gedung 1 kita lihat di sini ada scope Jakarta 1 dan 2. Itu contoh di sini. Buat ada jadi kita bisa kelompokkan lagi beberapa namanya itu. Kelompok-kelompok lagi. Oke, tadi ada multiplan scope, kita kelompokkan beberapa full menjadi beberapa kelompok tertentu. Sekarang kita masuk ke DT
ke DT, terus reservation, apa itu, description. Jadi kita sudah buat contoh di gedung 1. Ini yang Jakarta 1. Kita sudah buat skopnya di 191.856.254. Tapi ada exclude. Ya, jadi ada yang exclude ranger. Jadi di bagian skopnya, option scope description option, tapi address full. Nah, ini addressnya valid kan di 19682 sampai di 5254, tapi ada yang kita exclude 192.98561 sampai 20. Karena untuk alat biasanya untuk server biasanya kita buat untuk pengecualian lagi. Server biasanya kita buat untuk pengecualian. Reservation version itu misalnya kita punya perangkat namanya print, tapi rangernya itu ada ranger yang 2 sampai 25 di ranger. Yang 21 sampai 254 karena yang 1 sampai 20 ini kan tidak DHCP. Yang 21 sampai 254 ini masuk di DHCP antara 20 sampai 254. Kita bisa reservation, kita bisa pesan tempat, istilahnya itu untuk sebuah perangkat lain. Contohnya printer kita, klik kanan, new reversion. Nah, reversion name-nya misalnya printer, IP address yang beberapa belakangnya misalnya 70 deh. 192.985.630 MAC address. Oke. MAC address MAC address dari perangkat yang kita exclude, yang kita mau reversion. Kalau printer biasanya pasti punya MAC address. Semua perangkat punya MAC address, termasuk printer. Biasanya itu ada di stiker di belakang printer tuh ada 12 digit, 12 hexadecimal. Ini namanya physical address atau MAC address. Ini ada 12 digit hekat. Sebenarnya di printer itu contohnya 12.002.90. Kelas 12 kurang misalnya gitu. Oke, misalnya printer LaserJet. Oke. Klik ADD klik close. Nah, di sini jadi IPC yang belakangnya 30. Ini akan digunakan printer, tidak akan direserve sebagai DCP server, tidak akan direservasi sebagai perangkat lain, kecuali hanya printer saja. Oke, di sini kita bikin banyak nih ya, banyak scope, tapi misalnya beberapa scope nih ada yang mau kita hapus. Bagaimana caranya? Misalnya yang mau hapus si scope gedung 2 karena gedung 2-nya mau dikosongkan. Misalnya orang-orang mau pindah, menghapus gampang, kita klik kanan 2. Kita klik kanan 2, kemudian kita klik del. Nah, sekarang oke, nah jadi ada si Jakarta 4 dan Jakarta 3, tetap masih ada, cuma fullnya saja. Tapi yang dihapus full dari DACP full Jakarta 3 dan 4. Nah, tapi kalau mau kita hapus juga Jakarta 4 ini gampang. Klik kanan saja. Di sini delete benar yang mau dihapus ya. Sudah terhapus, tidak apa-apa, kita hanya 3 juga kita harus hapus terus saja. Tidak apa-apa. Sekarang kita tinggalkan 2 nih. Tinggal si gedung 1. Oke. Ini kita delete aja. Saja tidak apa-apa. Sekarang kita tinggal di si Jakarta dan 1 dan Sakarta. 2 saya hapus saja. Kita mau diaktif juga bisa, kita
tidak hapus, tapi kita cukup diaktifkan. Kalau diaktifkan berarti dia nonaktifkan DCP-nya, tidak bakal terpakai. Tapi saya tidak akan hapus saja, selesai sekarang. Tinggal satu fullnya nih, Jakarta 1. Kalau kita lihat addressnya full 1998562 sampai 254, sedangkan 1 sampai 20 nya dia hanya exclude, tidak akan masuk ke DCP, DCV. Oke, jadi setiap perangkat yang mau join domain nanti akan dapat terhubung ke jaringan ini, akan dapat IP dari ini. Baik, kita coba, kita praktik, kita kembali ke VirtualBox. Oke, di sini Windows saya coba start ke the network yang sudah start. Oke, sekarang kita coba login, masuk ke command from, kita masuk ke IP config. Dia dapat IP-nya berada di sini. Oke, kita cek, lihat IP-nya di sini 192.168.56.2150. Gateway-nya 2561. Dari mana dia dapat ini? Tentunya dari DHCP server yang tadi kita konfigurasi di Windows Server ini, yang JKT CVRD. Nah, ini dapat IP address-nya dari DSCP. Server ini kalau seandainya kita jalankan yang lain, perangkat lain Windows 10 ini, kita akan klik setting, kemudian network, kemudian pilih network, pilih yang no DCP, klik OK, kemudian kita start juga. Oke, kita tunggu dia lagi jalan. Oke. Login. Oke, kita masuk ke command from config. Oke, di sini 5. Kita command from config. Kita masuk. Terus ini ada 56105.105 ya. Oke, ini ada kesalahan. Oke, sebentar saya jalankan lagi. Kita bahas. Passwordnya kita masukkan IP config. Jadi dia masih statik. Oke, kita masuk kontrol. Di sini networknya sharing center, detail, view, advanced system setting. Oke. Ini sekalian kita table sort dan dia masih word group. Kita masuk ke IP, configure, kemudian kita review, masih 105. Oke, kita coba lihat Windows yang lain. Ini tidak usah, ini karena 21 kita ping. Terus 192.168.56.21 mau atau tidak. Oke, kita bisa ping di sini 150. Oke. 192.168 belum saya matikan. Tapi kita cek saja ke server yang di sini. Oke, di sini kita memang dapat IP 150 karena dapat IP yang tidak diinstal, tidak selalu berurutan. Jadi tidak ada masalah. Sebenarnya saya pikir ada masalah, tapi kalau kita lihat di sini address listen servernya CVRD, kita bisa lihat yang dipakai di sini ada di belakang 21 yang 105, 21 yang ini Windows 10, 11 dan 10 Windows 102. Ini akan kita jadi kedua perangkat ini terhubung ke DP server. Kita lihat expansion-nya, kapan dia expansion-nya. Jadi kita IP address-nya dipinjamkan selama 8 hari. Ini kalau dia masih terhubung selama 8 hari dipakai terus. Tapi kalau lewat tidak terhubung sesuai 8 hari tidak terhubung, dia akan dapat IP address yang lain. Oke, intinya seperti itu. Berarti kesempatan ini saya sudah membahas konsep di SIP server beserta praktiknya.
Kita tadi sudah buat, kemudian membuat multiply DHCP scope, itu DHCP multiplan DHCP scope, dan membuat USB relations. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.